Baik, sungguh saudara kita patut bersyukur pada pagi hari ini karena oleh kemenangan Tuhan kita ada ya sampai hari ini. Sebagaimana saudara kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kita bahwa saudara sekali lagi GBI sedang membangun karakter manusia ilahi, dan pada bulan Februari minggu pertama kemarin kita sudah mendengar yaitu manusia baru. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan bahwa bukti manusia baru itu adalah hidup jujur, ya. Hidup jujur. Jadi pagi hari ini kita akan belajar tentang hidup jujur, ya. Dan dalam hal ini kita akan belajar nanti apa itu sebetulnya kejujuran itu. Mengapa kita harus hidup jujur? Dan bagaimana caranya kita bisa mempertahankan hidup jujur? Dan apa akibatnya atau dampaknya kalau kita terus hidup dalam kejujuran? Nah, pada pagi hari ini kita akan baca dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-11. Amsal 11 ayat 1 sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Saudara dikasihi Tuhan, apa itu kejujuran? Ya, apa itu kejujuran? Nah, kita lihat di sini definisi dari kejujuran yang pertama adalah hati yang lurus, tidak berbohong atau tidak dusta, atau berkata apa adanya. Itu definisi jujur yang pertama, yaitu hati yang lurus, tidak berbohong, tidak dusta, atau berkata apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi, ya, tidak ada yang disembunyikan. Jadi apa adanya, tidak ada yang dikurangi atau yang dilebihkan. Ada istilahnya bibir apa? Bibir luweh. Ya, maksudnya itu ya nambah. Jadi kata jujur artinya hati yang lurus, tidak berbohong, tidak dusta, atau berkata apa adanya. Tidak ada yang dikurangi atau dilebihkan atau yang ditutup-tutupi. Itu jujur yang pertama. Yang kedua, itu artinya tidak curang, ya, atau mengikuti aturan yang berlaku. Ya, artinya tidak curang. Mengikuti peraturan yang berlaku, misalnya dalam dunia olahraga, ya, misalnya tinju, ya, tinju itu pakai apa, saudara? Pakai tangan, bukan pakai kepala, bukan pakai gigi. Ada enggak? Ada, saudara. Tinju tapi gigit telinga, ya. Tinju tapi pakai kepala, ya, disundul begitu. Jadi orangnya langsung pingsan, saudara. Ya. Jadi mengikuti peraturan, tidak curang. Kemudian yang terakhir yaitu tulus ikhlas, tidak munafik atau bermuka dua.
Ini adalah definisi dari kata jujur, ya. Nah, kalau kita perhatikan dari pengertian ini dapat kita terlihat dengan jelas bahwa hidup jujur itu, saudara, berkaitan langsung dengan ya apa yang kita katakan. Jadi hidup jujur itu berkaitan langsung dengan segala sesuatu yang kita katakan dan segala sesuatu yang kita, apa saudara, kita lakukan atau kita berbuat. Atau dengan kata lain, apa yang kita katakan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi perkataan dan perbuatan itu sama. Ya, sama. Jadi kalau apa yang dikatakan A, ya perbuatannya A, bukan kata A tapi perbuatannya B. Itu kata jujur, saudara. Jadi menceritakan tentang perkataan dan perbuatannya itu satu, tidak beda. Ya, jadi apa itu kejujurannya? Itu menggambarkan tentang sikap hidup kita antara perkataan dan perbuatannya itu harus sama. Ya, itu jujur. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, mengapa kita harus hidup jujur, saudara? Mengapa kita harus hidup jujur? Nah, ide tentang kejujuran itu datangnya dari Tuhan. Ya, jadi ide tentang kejujuran itu datang dari Tuhan. Ketulusan itu adalah sifat atau karakternya Tuhan. Jadi kejujuran itu adalah pribadinya Tuhan. Tuhan kita itu adalah Tuhan adalah kebenaran. Ya. Tuhan itu adalah kebenaran. Dalam Tuhan itu tidak ada dusta. Tidak ada kebohongan. Apa yang dikatakan itu adalah kebenaran karena dia sendiri adalah kebenaran. Sehingga segala sesuatu yang berlawan dengan kebenaran itu adalah dosa. Dan Tuhan memerintahkan, saudara, agar kita menjunjung tinggi kejujuran. Jika ada orang mengaku dan mengenal dan percaya dan menerima Tuhan, maka saudara, kejujuran itu akan menjadi salah satu sifat atau karakter dari hidupnya. Jadi kalau kita mengenal dan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan yang adalah kebenaran itu, maka salah satu karakter yang harus kita miliki adalah, yaitu apa saudara? Hidup jujur atau kejujuran. Nah, kalau kita baca dalam Alkitab, saudara, Tuhan telah menetapkan dengan sangat jelas bahwa berdusta, menipu, dan mencuri itu adalah salah. Itu adalah dosa. Kalau saudara baca dalam kitab Keluaran 20 ayat 15 dan 16 di sana, saudara, itu adalah hukum, 10 hukum Tuhan. Nah, salah satunya adalah ya jangan dusta, jangan menipu, jangan mencuri, dan sebagainya. Ya. Saudara, dan juga Imamat 19 ayat 11 sampai 13. Kalau saudara baca ayat ini, dikatakan di sana kita tidak boleh, saudara, ya, menipu, mencuri. Ya, coba kita perhatikan Imamat 19. Imamat 19 dikatakan di sana, ayat yang ke-11 sampai yang ke-13 dikatakan, ya, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Tuhan akan menghukum orang yang, saudara, melakukan serong atau dusta. Ya. Tuhan akan menghukum ya orang yang berlaku serong. Atau kalau sudah lihat di sini, Tuhan mengulangi ketetapannya ini sepanjang sejarah. Tuhan menghukum mati Achan yang tidak jujur dalam Yosua 7 ayat 11. Kemudian Tuhan juga akan menghukum mati Safira dan siapa? Ananias dan Safira. Karena dia tidak jujur, dia berbohong. Tuhan menghukum. Dan juga sampai hari ini, saudara, Tuhan juga tidak akan, saudara, ya, memberkati orang yang
berlaku curang atau berlaku serong atau berlaku tidak jujur. Tuhan dengan jelas dalam kali kita Mika di sana dikatakan bahwa Tuhan tidak akan, ya saudara, membiarkan orang yang berlaku curang. Dalam kitab Mika pasal yang ke-6 ayat 11 saudara bisa membaca di sana, maka kita akan lihat bahwa betul-betul bahwa hidup jujur itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mika 6 ayat yang ke-11 dikatakan, masakan aku membiarkan tidak dihukum orang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu. Ya jadi saudara, Tuhan mau supaya kita itu hidup jujur, bukan hidup curang atau dusta atau menipu. Ya. Nanti kita akan lihat kenapa kita dilarang demikian, saudara. Karena memang dikatakan itu adalah karakternya Tuhan. Dan kalau kita ini sebagai anak-anak Tuhan, maka karakter ini harus kita bangun dan kita miliki dalam kehidupan kita. Ada pepatah katakan, apa? Buah tidak jauh dari apa? Pohonnya. Ya. Kalau kita anak-anak Tuhan, maka ya sebetulnya karakter kita, hidup kita itu enggak jauh dari apa yang menjadi gaya hidupnya Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah kebenaran, maka kita juga harus hidup dalam kebenaran. Ya, karena kalau tidak, maka saudara dikatakan itu ya tidak akan menolong banyak dalam kehidupan kita. Walaupun kita sadar, saudara, bahwa kita sedang hidup di dunia yang tidak lagi menghormati tentang kejujuran ini. Bahkan ada pepatah mengatakan orang jujur itu akan apa? Hancur, benar? Ya, ada istilah lagi dikatakan zaman sekarang zaman edan. Kalau enggak edan, enggak akan keduman. Jadi kalau saudara pengen dapat kue yang gede yang bukan remah-remahnya, maka saudara harus edan, yaitu tidak jujur. Orang yang jujur itu hanya dapat remah-remahnya saja, mendapatkan sisa-sisanya saja. Ya. Seolah-olah dunia ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak jujur, mereka merasa menang. Tapi saudara perhatikan nanti, bahwa apa yang kita peroleh dengan ketidakjujuran, dengan curang saudara, itu sifatnya sementara. Ini kita akan lihat contoh-contoh kehidupan ini yang nyata, saudara. Orang memperlakukan atau hidup dalam tidak kejujuran, saudara, memang kelihatan sekarang ini orang kelihatannya megah, menang, dan luar biasa. Tapi itu sifatnya sementara. Tapi kebenaran itu sifatnya apa, saudara? Kekal. Walaupun mungkin saat ini kita tidak hidup dalam kemewahan, hidup tidak berlebih-lebihan, mungkin hidup kita mungkin papasan, bahkan mungkin bisa jadi kita hidup dalam penderitaan karena kita mempertahankan kebenaran, kita hidup dalam kejujuran, mungkin kita pangkatnya nggak naik-naik, saudara. Saya pernah cerita kepada saudara di Cirebon ini ada seorang guru, kalau dia mau ya menjadi kepala sekolah, maka salah satunya adalah dia harus meninggalkan imannya, artinya hidup tidak jujur dengan dunia, dengan hidupnya yang benar itu, saudara. Ya. Bahkan saudara teman-temannya tidak dekat karena apa? Dia nggak bisa diajak kompromi, dia dimusuhin. Seperti saudara kita yang sekarang menjadi salah satu direksi ya, BUMN Pertamina itu. Dia banyak dimusuhi karena apa? Dia hidup jujur, dia mau terbuka. Nggak ada yang mau ditutup-tutupin, banyak musuhnya. Ya. Saudara, jadi Tuhan tidak akan pernah membiarkan sampai saat ini orang-orang yang berlaku tidak jujur. Mungkin sekali lagi saya katakan tadi, mungkin dia mendapatkan segala sesuatu dengan luar biasa. Kekayaannya mungkin berlimpah-limpah. Tapi perhatikan saudara, akhir hidupnya sekarang ini kayak apa, saudara? Kebanyakan mereka berada di mana sekarang ini, saudara? Di mana? Hidup di balik jeruji, saudara. Ya. Dia berada di balik jeruji. Ada di penjara, bahkan ada yang mati di penjara. Seperti siapa, saudara? Seperti Raja Herodes, ya. Ya.
Yohanes, dia dibunuh, dipenggal kepalanya karena apa? Mengatakan kebenaran kepada Raja Herodes. Karena dia mengambil istri saudaranya Herodes kedua. Karena mengatakan kebenaran, dia dibunuh, dipenggal kepalanya. Herodes ini, saudara, kemudian dia ingin memberontak, mengadakan kudeta kepada Roma, akhirnya ketahuan dan dia ditangkap dan dibuang bersama dengan istrinya. Dan apa yang terjadi? Dia mati di dalam pembuangan bersama istrinya. Tapi Yohanes, saudara, sampai hari ini namanya tetap apa, saudara? Bergaung, bergema, dan diberitakan. Saudara dikasih Tuhan. Jadi kenapa kita harus hidup dalam kejujuran? Karena itu adalah kebenaran dari Allah dan itu adalah kehendak Allah. Itu adalah sifat dari Allah. Itu adalah kemauan Allah kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya, yang mengaku kita sebagai anak-anaknya. Maka kita harus hidup sebagaimana Bapak kita hidup. Kira-kira kalau saudara menjadi orang tua, kalau melihat karakter anaknya beda dengan saudara, kalau saudara ini orangnya terkenal baik, saudara, tapi anak saudara itu jahat, kira-kira gimana, saudara? Kira-kira gimana hati saudara? Bisa tidur tenang enggak? Enggak bisa, saudara. Ya. Baru nerima telepon saja, saudara. Ya. Anakmu ya terlibat dalam narkoba, ini di kantor polisi. Saudara. Ya, malam-malam jam 3 pagi ditelepon, saudara. Ini dari kantor polisi, anak bapak namanya Michael. Ya. Terlibat dalam narkoba. Ya. Saya tanya, Michael siapa ya? Michael. Ya, ini coba kalau nggak percaya dengarkan suaranya anak bapak ini. Wah, papi, tolong papi, saudara. Ya, pagi-pagi jam 3, saudara. Ya. Papimu siapa namanya? Saya bilang, saudara. Ya. Pokoknya papi, tolong saya di polisi. Iya papi, namamu siapa? Papimu siapa namanya? Saudara. Ya. Tapi pertama juga rasanya medek gitu, saudara ya. Tapi setelah gitu, ini biasa nih. Ya. Sedangkan orang tua saya, saudara, saya pagi-pagi bangunkan pendetanya, minta pinjam uang. Karena apa? Harus nebus 30 juta. Pagi-pagi saya dibel. Mas Pur punya uang, bisa dipinjam enggak? Untuk apa? Adikmu ditahan di polisi karena narkoba. Padahal dia sedang training, saudara. Saya bilang enggak usah ditanggapi. Bener ini ada di telepon papi. Telepon. Enggak, itu penipuan, jangan. Udah, tidur tenang aja. Saudara, ya kalau sudah mendengar itu pasti saudara, kalau terlibat betul pasti saudara apa? Malunya bukan main karena nggak sesuai dengan kehidupan saudara. Apalagi saudara orang mungkin terhormat melihat anak-anaknya begitu, wah saudara, pasti saudara akan malu. Mungkin saudara nggak akan berani keluar rumah karena apa? Anak sudah terlibat hal itu. Nah demikian juga kita sebagai anak Tuhan, kita harus membangun karakternya miliknya Tuhan. Salah satunya adalah hidup dalam kejujuran karena itu adalah kebenaran dari Tuhan. Oleh karena itu kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, itu berlawanan dengan Tuhan. Dan itu adalah dosa. Dosa itu tidak bawa kebaikan, bawa hukuman, saudara. Oleh karena itu dalam kitab Mika tadi Tuhan katakan, dia tidak akan berdiam diri untuk tidak menghukum orang yang tidak jujur. Saudara, ini perlu kita perhatikan dengan baik. Ya, jadi mengapa kita harus jujur? Karena itu adalah kehendak Tuhan. Itu sifatnya Tuhan, itu kemauan Tuhan. Dan kita sebagai anak-anaknya, kita harus hidup sebagaimana dia hidup. Kalau enggak, berarti kita berlawan dengan Tuhan. Itu berarti kita menyerahkan diri untuk dibawa hukuman Tuhan. Sebagaimana kalau kita orang tua yang baik, kalau tahu karakter anaknya tidak baik, kita biarkan gitu saja, saudara. Di Alkitab ada seorang bapak yang membiarkan anaknya mengambil bukan haknya, mencuri, ya bahkan melakukan seksual di tempat ibadah. Siapa saudara? Siapa? Hawa.
Siapa saudara? Eli. Ya, Eli itu membiarkan anaknya berbuat tidak senonoh di rumah Tuhan. Mencuri bukan bagiannya. Kalau ada orang datang untuk membawa persembahan, diambil dulu, saudara. Eli membiarkan saja. Ini orang tua yang gak baik, saudara. Tapi Yosua, saudara, dia katakan, hari ini, ya, siapa yang memilih engkau beribadah kepada Tuhan atau kepada Allah yang lain. Tapi aku sekeluarga, aku akan memilih tetap menyembah kepada Tuhan. Saudara, sebagai orang tua yang baik, dia akan menghajar anaknya, ya, sehingga dia tidak melakukan kejahatan. Nah, demikian juga Allah tidak akan membiarkan anak-anaknya yang tidak berlaku jujur. Pasti dia akan menghukum dengan tujuan supaya apa? Saudara kembali ke jalan-jalannya. Kita boleh untuk merencanakan sesuatu atau kita mengingini segala sesuatu yang mungkin lebih dan lebih, tapi caranya, saudara, jangan tidak jujur, saudara. Seringkali kalau saya beli, ya dulu mau bangun rumah itu mau beli besi, saudara. Ya, disarankan kalau beli itu 18 yang apa, pulir atau apa begitu. Tapi seringkali juga setelah dicek, wah ini bukan ukuran 18, ini 16. Tapi orang jual besi itu bilang, berapa saudara? 18, tapi ukurannya 16. Yang saya itu kan urusannya begitu nggak tahu. Pak ini salah. Udahlah, ya masa mau bawa lagi ke sana kan berat. Ya, cuma jangan beli di situ lagi. Di tempat lain juga sama, saudara. Ternyata memang sudah kong-kalingkong, saudara. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi, mengapa kita harus hidup jujur? Karena itu adalah keinginan Tuhan. Keinginan Bapak kita. Karena dia adalah kebenaran. Kemudian bagaimana caranya supaya kita tetap hidup dalam kejujuran? Nah, saudara, yang pertama, saudara, minimal ada dua hal. Kalau ini kita pelihara, kita lakukan, saya percaya, saudara, kita akan diberikan kemampuan untuk bisa hidup dalam kejujuran. Yang pertama, saudara, yaitu membenci jalannya dusta atau bohong. Coba saudara baca dalam kitab Mazmur pasal 119. Mazmur 119. Ini ayat yang luar biasa. Mazmur 119 ayat 128. Dikatakan di sana, ya, Mazmur 119 ayat 128. Itulah sebabnya aku hidup jujur, sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Ya. Jadi untuk kita bisa mempertahankan hidup dalam kejujuran, maka mau tidak mau kita harus membenci jalannya dusta atau ketidakjujuran itu, saudara. Sebagaimana dikatakan pemazmur ini, itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu, segala jalan dusta aku benci. Tapi untuk zaman sekarang ini, saudara, bukan aku benci, tapi aku pelihara. Sebab kalau enggak memelihara, mau dapat apa? Enggak dapat untung, saudara. Bisnisnya dengan cara apa, saudara? Nipu, dengan tidak jujur, enggak jujur, curang. Karena apa? Enggak dapat untung. Karena untungnya pengen untung gede. Sudah, saudara, untung 2.000 masih kurang, saudara. Ya, pokoknya cuma 3.000, dijual 5.000. Ya. Ditawar 5.000. Ya. Ini masih belum dapat apa? Modalnya. Padahal modalnya berapa? 3.000, dijual ditawar 5.000 enggak boleh. Belum, masih modalnya aja belum cukup. Saudara, ya ini saudara, mungkin saudara akan dapat untung banyak. Tapi itu enggak kekal, saudara. Mungkin nanti akhirnya saudara habis untuk apa, saudara? Untuk berobat. Ada orang kaya, saudara, akhirnya orangnya habis. Karena apa, saudara? Ternyata dia itu kena ginjal, saudara. Ya, kena ginjal. Kalau ginjal sekarang ini kan, waduh, saudara, biayanya besar sekali ya. Dulu waktu saya masih di sana, saudara, ya itu ada jemaat yang kena ginjal, saudara. Rumahnya, mobilnya dijual semua untuk biaya. Akhirnya dia hidup sama anaknya. Anaknya juga akhirnya sudah beberapa barangnya dijual
dan tidak menolong, akhirnya mati, saudara. Ada orang-orang yang luar biasa, tapi akhirnya nggak menikmati, saudara. Ya, seperti orang yang sekarang di penjara-penjara itu, saudara, yang korupsi itu, yang mengambil bukan haknya itu, saudara. Dia mati di kuburan. Ya, bukan mati di surga, mati di kuburan, saudara. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, kita harus membenci jalannya dusta itu, bukan memeliharanya. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa membenci itu? Sebagaimana firman Tuhan katakan tadi, maka yang kedua harus kita miliki adalah memenuhi hati kita dengan firman-Nya. Sehingga dikatakan, itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu, segala firman-Mu. Kalau kita membaca dalam Mazmur pasal 119 ayat 11, dikatakan di sana, ya, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, menyimpan firman-Mu. Mengapa hati kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan, saudara? Kalau sudah baca dalam kitab Matius pasal 15 ayat 18 sampai 19 dikatakan di sana apa? Apa yang keluar dari mulut itu datangnya dari apa, saudara? Dari hati. Ya, coba kita perhatikan Matius 15. Ya. Matius 15. Dikatakan di sana ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala apa, saudara? Pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan kita Amsal, kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Nah, bagaimana caranya supaya hati kita ini terjaga? Maka hati kita itu harus diisi dan dipenuhi dengan apa, saudara? Kebenaran firman Tuhan. Sehingga kitab Mazmur dikatakan tadi, bagaimanakah orang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan apa, saudara? Dengan menjaga dengan firman-Nya. Jadi firman Allah itu yang harus kita terus masukkan dalam hidup kita, dalam hati kita, supaya apa, saudara? Ini yang akan mempengaruhi, yang akan mengendalikan dan mengolah hidup kita untuk kita menjadi orang yang terus jujur, saudara. Walaupun memang tidak gampang, tapi ini adalah cara yang harus kita lakukan. Bagaimana supaya kita ini hidup dalam kejujuran, yaitu memenuhi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau hidup kita penuh dengan firman, saudara, maka ketika kita mencoba untuk keluar katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka firman itu akan apa, saudara? Akan mengingatkan. Roh Kudus akan mengingatkan. Ya, itu enggak baik, jangan. Nah, kalau hidup kita penuh dengan firman, maka saudara, firman itu yang akan menguasai hidup kita, saudara. Firman itu yang akan mengendalikan hidup kita. Tapi kalau hidup kita dipenuhi dengan perkara-perkara dunia ini, saudara, maka dunia itu yang akan mempengaruhi hidup kita, saudara. Perkataan kita perkataan dunia, bukan perkataan-perkataan rohani, bukan perkataan-perkataan firman Allah. Oleh karena itu, saudara, mari kita, saudara, bangun hidup kita dengan firman Allah. Oleh karena itu, jangan engkau tidak ikut Abba, saudara. Ikutlah Abba. Walaupun telat enggak apa-apa, saudara. Sekarang ikut Abba. Karena apa? Itu penting. Karena hati kita itu harus diisi firman. Karena apa yang keluar itu datang dari hati. Kalau hati dikuasai oleh firman, kalau hati kita sudah dibersihkan firman, maka yang mengalir, yang keluar itu adalah hal yang bersih, yang benar, yang kudus, yang suci. Tapi kalau yang mengisi hati kita ini adalah perkara-perkara dunia, maka saudara, karakter cara hidup kita, perkataan kita, tingkah laku kita yang tidak ada bedanya dengan dunia ini. Ya, oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya kita mempertahankan supaya kita dapat hidup terus dalam kejujuran, yaitu kita harus membuat sikap membenci dusta, kemudian memenuhi hati kita dengan firman-Nya. Nah, kemudian dampaknya apa, saudara? Dampak dari hidup jujur adalah, yang pertama, saudara, akan menyenangkan hati Tuhan. Akan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama. Akan menyenangkan hati Tuhan. Ada terjemahan firman Tuhan katakan, Tuhan membenci timbangan yang tidak jujur, tapi bobot yang akurat adalah kesenangannya. Tuhan benci curang, tapi Dia senang dengan
kejujuran. Jadi bagaimana kita menyenangkan Tuhan, yaitu dengan cara hidup jujur, saudara. Kenapa? Selagi Tuhan itu benci, Tuhan itu tidak senang dengan kecurangan, dengan ketidakjujuran. Tapi Tuhan itu senang kalau kita anak-anaknya hidup dalam kejujuran. Jadi yang pertama, dampaknya itu kita akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, saudara, Tuhan akhirnya akan membela kita, akan melindungi kita. Ya, sebagaimana kalau sudah baca ya ayat 3 sampai 8, di sana kita akan melihat bahwa orang yang jujur, orang yang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan itu akan membela, Tuhan akan melindungi. Dan juga kalau sudah membaca dalam kitab Amsal 2 ayat yang ke-7, ya dikatakan di sana jelas, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ini adalah akibat atau dampak dari orang yang hidup jujur. Dia tidak akan dibiarkan, saudara, menghadapi segala sesuatu dengan kekalahan, tapi Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menyertai, bahkan Tuhan akan memberikan pertolongan. Saudara, mungkin ya saat ini karena engkau sekali lagi hidup dalam kebenaran, tidak mau curang, tidak mau menipu, tidak dusta. Mungkin saudara hidup saudara pas-pasan. Tapi saudara, ya pada waktu saudara perlu, Tuhan tidak akan membiarkan saudara akan hutang sana, hutang sini. Dia akan menolong saudara, saudara akan dipelihara saudara. Tuhan bisa buka jalan dengan caranya saudara. Ya, kalau engkau hidup jujur, curang. Saudara, satu hari ada seorang yang apa ya, ini istri saya saudara, pernah bersaksi pada saya ketika pertama kali dia mau diangkat sebagai pimpinan saudara. Dia kan lulusan SEMEA saudara, ya SEMEA, bukan semua, bukan S1, S2, S3, SEMEA. Ya, ketika dipanggil dia katakan sama pimpinannya, Bu, saya ini kan lulusan SEMEA, kan banyak yang sarjana, saudara. Kemudian pimpinannya dia bilang katanya, aku bukan cari yang sarjana, tapi aku cari orang yang jujur, orang yang setia. Ya, istri saya kan sudah berapa tahun ya di Danamon? 30 tahun, saudara ya. 30 tahun, mungkin separuh hidupnya, saudara ya. Danamon minded, saudara ya. Ya. Saudara, jadi ini yang kita akan dapatkan. Tuhan akan melindungi, Tuhan akan membuat pertolongannya. Dan sampai hari ini kalau dia ada, saudara, itu juga karena pertolongannya. Ya. Dan dia ditempatkan di Kuningan 2 tahun 4 bulan ya. Dia doa tiap malam, Tuhan, aku capek ke Kuningan, aku mau pindah di Cirebon. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun ya jabatannya. Tuhan dengar saudara. Kemudian apa saudara? Dia dipanggil oleh pimpinannya juga. Ini ada program baru. Di Indonesia hanya ada 10 tempat. Ya, termasuk Cirebon. Mau nggak kamu jadi pimpinannya di cabang yang baru ini? Maksudnya dalam apa sih di Danamon itu saudara? Ya, kamu mau nggak? Kalau nggak mau dikasihkan orang. Wah saudara, dia langsung tanggap, mau saja saudara. Walaupun dia bukan puncak pimpinannya, tapi dia sebagai leader dari program yang baru Danamon yang ada 10 di seluruh Indonesia ini. Ya saudara. Dan kalau dilihat-lihat, ini betul-betul anugerah Tuhan, ini adalah pertolongan Tuhan. Kenapa? Untuk mendapatkan posisi ini saudara, atau program ini, itu harus di cabang itu harus punya berapa ratus miliar begitu saudara, baru itu ada. Padahal ini jauh daripada standar itu, tapi Tuhan kasih saudara. Dan ini kalau bukan Tuhan yang menolongnya, nggak mungkin saudara. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, mari kita ya melihat hal ini betapa pentingnya saudara. Karena apa? Bukan hanya menyenangkan Tuhan, tapi Tuhan juga akan melindungi dan akan menolongnya. Bahkan apa? Tuhan akan mempromosikan, Tuhan akan memberkati sedemikian rupa. Kalau sudah baca ayat 10 sampai 11, Tuhan memberkati saudara. Bukannya untuk orang itu, tapi untuk gerejanya, untuk kotanya. Saudara, ini kasih Tuhan. Orang yang konsisten berbuat jujur akan mendapatkan kemakmuran. Bukan hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi gereja dan negaranya.
berlaku jujur pasti akan mendatangkan banyak kebaikan besar bagi orang yang melakukannya. Mulai hari ini, saudara, mari buat keputusan dalam hidup kita untuk berlaku jujur di tengah dunia yang semakin hari kurang menghargai kejujuran. Memang tidak mudah, tapi saudara, mari kita belajar untuk berlaku jujur sekecil apapun kita mulainya. Maka saudara, percayalah suatu kelak kita akan mendapatkan upahnya. Saya akan mengakhiri satu cerita, saudara. Saudara kenal atau tahu Presiden Amerika Serikat yang bernama Abraham Lincoln, saudara ya. Dia dikatakan oleh teman-temannya itu julukan sebagai honest Abe, atau ya Abe yang jujur, Abraham yang jujur, ya. Nah, dalam biografinya, saudara, ibu tirinya itu berkomentar begini, saudara. Ia tidak pernah berdusta pada saya seumur hidupnya, tidak pernah berdalih atau mengelak untuk menghindari hukuman atau tanggung jawab lain. Sejak kecil, Abraham Lincoln memiliki sikap yang jujur dalam perkara sekecil apapun. Nah, saudara, pada suatu waktu Abraham Lincoln ini pernah menjadi seorang karyawan, saudara. Ya, sebagai ya kayak bagian keuangan di toko itulah, dia berjualan. Ya, di toko di New Salem, ya. Nah, saudara, ketika dia mencatat laporan keuangan toko itu, ternyata saudara, dia itu mengambil lebih dari 6 sen, saudara, dari pelanggannya. Maka mulai saat itu juga, malam itu juga, saudara, dia datang ya berjalan kaki berapa mil itu mendatangi pelanggan itu untuk menyerahkan saudara? Uang yang kecatut tadi, orang yang kelebihan itu dikembalikan 6 sen, saudara. Nah, saudara, dari kejujuran yang kecil ini, saudara, itu ternyata dampaknya luar biasa. Nah, kalau kita lihat bahwa akhirnya, saudara, pada tahun 1847, maka dia dipilih sebagai salah satu anggota DPR Amerika Serikat. Ya. Dari pegawai toko, dia kemudian naik menjadi saudara? Menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR kita, seperti itulah, saudara. Dan akhirnya pada tahun, saudara, 1880 berapa begitu, saudara ya, dia akhirnya menjadi saudara? Orang nomor 1 di Amerika. Jadi ada kenaikan terus. Nah, saudara, ini karena apa? Dimulai dari kejujuran, saudara. Oleh karena itu, saudara, mari kita sekarang ini sebagai anak Tuhan untuk membangun karakter ilahi. Maka yang Tuhan inginkan kita adalah menjadi manusia yang jujur, saudara. Walaupun kita dikelilingi oleh ketidakjujuran, tapi mari kita tampil beda, saudara. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Kiranya hari ini akan menolong saudara untuk menjalani hidup Kristen saudara jadi orang yang jujur. Tuhan memberkati. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, selidikilah aku, lihatlah hatiku. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan menaikkan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku
kasih ya Tuhan Terima kasih. untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan Engkau menjadikan kami ciptaan yang baru, hidup yang baru. Dan pada pagi hari ini Engkau telah Tuhan memberikan kepada kami perintah supaya kami menjalani hidup manusia baru kami dengan hidup yang jujur. Tuhan, kami minta pertolongan daripada-Mu. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan jujur Tuhan. Karena dengan jujur ini kami hidup dalam kebenaran-Mu. Kami hidup menyenangkan-Mu. Nah kalau kami hidup menyenangkan-Mu Tuhan, maka kami percaya bahwa Engkau Allah kami tidak akan pernah tinggal diam membiarkan kami untuk kami hancur di tengah dunia yang tidak jujur ini. Tapi Engkau akan memberikan pembelaan, Engkau akan memberikan pelindungan, bahkan Engkau akan memberikan pertolongan bagi kami. Bahkan Engkau akan mengangkat kami, Engkau akan memberkati kami. Sehingga Tuhan, karena kejujuran itulah Tuhan akan menolong kami untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam menyukakan akan Tuhan. Dan itu memang kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Kami membutuhkan kekuatan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Oleh karena itu pegang topang kami, urapi dipenuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, dan berikan kepada kami Tuhan firman-firman-Mu untuk mengisi hidup kami, untuk mengisi hati kami. Karena dengan itu Tuhan, kami akan bisa menjalani kehidupan ini sebagaimana yang Tuhan mau. Sehingga hidup kami Tuhan untuk mencapai segala sesuatu bukan dengan cara yang curang, bukan cara yang menipu, bukan cara yang mencuri, tapi kami cara dengan benar Tuhan, dengan cara-cara yang daripada Tuhan. Sehingga mungkin sekalipun kami tidak mendapatkan banyak, kami mungkin mendapatkan pas-pasan, tetapi Tuhan, itu akan membuat kami damai. Kami tidak akan diwarnai dengan rasa ketakutan dan kecemasan, tetapi Engkau memberikan kami damai dan ketenangan dalam hidup ini karena kami hidup dengan jujur Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, meteraikan firman-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dan pada pagi hari ini kami berdoa dan menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu sudah melayani pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Bapa, kami minta supaya Engkau terus mengurapi dan memberkati mereka supaya semakin hari Engkau pakai lebih lanjut untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikian juga Engkau berkati Tuhan setiap persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu pada pagi hari ini, baik persembahan perpuluhan, persembahan sukacita, sukarela atau pembangunan tempat ibadah Tuhan, yang baik melalui Tuhan rekening yang ada di bank yang sudah ditetapkan maupun mereka dibawa dan disembahkan dalam kotak persembahan. Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan berlimpah-limpah Tuhan. Demikian juga kami berdoa dan menyerahkan untuk setiap saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati mereka, Engkau menopang mereka, Engkau beri kekuatan pada mereka untuk hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, supaya terang-Mu bercahaya bagi dunia ini dan dunia diberkati, gereja-Mu diberkati karena di dalamnya ada orang-orang yang berlaku jujur dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, karena hanya orang yang jujur akan diberkati Tuhan, hanya orang yang jujur akan dimuliakan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Demikian juga Engkau berkati bangsa negara kami Tuhan, yang selama ini berupaya untuk mengatasi virus corona Tuhan, dan juga untuk menghadapi krisis ekonomi yang ada, dan juga segala situasi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami minta Tuhan, Engkau karuniakan hikmat akal budi dari Tuhan, menyertai para pemimpin kami, Tuhan, presiden kami, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, dan semua instansi pemerintah dari pusat sampai daerah Tuhan. Engkau berikan kesatuan hati, kesatuan visi Tuhan, mereka untuk berjalan bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia yang baru, Indonesia yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat, Indonesia semakin bersatu dan semakin makmur Tuhan. Engkau berkati kesehatan mereka Tuhan, berkati Tuhan segala upaya yang dilakukannya, sehingga Tuhan, bangsa kami keluar dari situasi yang sulit ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk semua kemurahan-Mu yang sudah Engkau kerjakan sampai hari ini. Dan kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini dan kami pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Kami memuji kebesaran-Mu.